Seusai itu senja jadi Rasanya masih terasa belayan lembut dari tangannya di kedua pipiku. Rasanya masih terdengar nasihat baik darinya yang sampai sekarang masih menghantui telingaku. Rasanya masih terbayang senyum tulus tanpa paksa di bibirnya dalam ingatanku. Rasanya masih terasa peluk hangat yang ia berikan untuk menenangkanku. Sudah 10 jam kepergiannya dan semuanya masih terasa. Rasanya dunia terhenti di saat mendapati kabar ia telah pergi dan tak akan pernah kembali. Rasanya seperti dicekik, sehingga bernapas pun sangat sulit sekali. Masih teringat dengan jelas bagaimana porak-porandanya hati dan pikiranku ketika mendapati kabar tersebut. Berjalannya jam, aku mulai tenang dan mencoba mengikhlaskan. Aku pulang dengan tangis yang terhenti seketika, menyiapkan diri untuk mengantar kasih pulang menghadap Sang Ilahi. Rasanya aneh ketika aku harus memilih setelan berwarna gelap untuk mengantarkannya. Biasanya aku memilih warna pastel yang indah ketika bersiap-siap menjelajahi tempat favorit bersamanya. Ketika sampai di tempat peristirahatan terakhir untuknya, aku mulai gelisah dan rasa sesak kembali menyerangku. Melihat bagaimana perlahan tanah menutupi tubuhnya, membuatku khawatir. Apakah dia akan baik-baik saja? Bukankah di sana terlalu gelap untuk ditempatinya nanti? Bagaimana jika binatang-binatang kecil mengganggu tidurnya? Pada saat itu, genangan air mata mulai muncul dan menyebabkan pandanganku sedikit kabur. Namun, aku masih bisa menahan genangan tersebut dan berhasil menyaksikan proses kepulangan abadi Sang Kasih dengan tenang. Mungkin beberapa orang bingung denganku. Mereka pikir aku akan memekik perih karena tak bisa lagi melihat Sang Kasih nantinya. Namun pada kenyataannya, aku masih sanggup berdiri dan mengantarkan kepergiannya dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Hanya satu alasanku kuat, yaitu karena bayang kedamaian perginya selalu hinggap di pikiranku. Ia pergi dengan tenang dan damai, maka aku pun harus mengantarkannya dengan tenang dan damai. Di perjalanan pulang menuju rumahnya untuk berdoa, rasa aneh yang tadi hinggap mulai kembali. Terlebih ketika melewati tempat makan favorit yang biasa kita kunjungi. Bangku yang biasa kita duduki terlihat kosong. Dadaku kembali sesak. Pikiranku kembali kusut. Dalam sekejap, aku mengingat momen-momen indah yang sudah kami lewati.
Bagaimana jadinya tempat itu nanti? Siapa yang akan menduduki bangku itu nanti? Siapa yang akan menemaniku ketika sedang kesulitan memecahkan soal-soal ujian nanti? Bagaimana jadinya pagiku tanpa ada pesan dari dirinya lagi? Kepada siapa aku harus mengadu nanti? Bagaimana jadinya tahun-tahun, bulan-bulan, dan hari-hari tanpa dirinya nanti? Tangisku pecah, sama seperti detik di mana aku mendapat kabar duka tadi. Bahkan, tangisku tak berhenti ketika sampai di rumah sang kasih. Rasanya masih sakit melihat orang yang dicinta harus pergi tanpa pernah kembali lagi. Melihat kami yang saling mempertahankan, akhirnya berakhir dengan saling melepaskan dan merelakan. 1-2 detak terus bergeliat pada jam dinding, memaksaku sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Malam ini, aku meratapi kehilangannya, diiringi oleh ayat-ayat yang dilantunkan para kiai. Tetes demi tetes air mata tak pernah berhenti. Aku pikir akan baik-baik saja, seperti tadi di pemakamannya. Ternyata tidak. Sesaknya malah melebih. Melihat keadaanku yang sudah sangat kacau dan tidak terkendali, akhirnya aku dipaksa pulang untuk menenangkan diri. Sekarang, setelah pukul 12:30, aku terpaku sendiri. Rintik hujan mulai turun dan menemani kegiatan menangisku. Rasanya baru 10 jam kepergiannya. Namun rindu sudah mulai datang dan menghantui. Hai kamu yang sudah pergi. Rinduku saat ini sudah pecah. Pipiku basah. Hatiku rasanya tersayat tanpa celah. Harus bagaimana ini? Sedangkan kepergianmu tak akan pernah kembali. Momen bersamanya di pantai tiba-tiba terlintas. Aku teringat pesannya. Ia bilang aku boleh membuka akun media sosialnya ketika rindu mulai menghampiri. Mungkinkah ini saat yang tepat untuk membuka itu? Aku kebingungan harus bagaimana lagi. Hingga detik kemudian, aku mengambil ponsel yang seharian tidak tersentuh. Banyak sekali ucapan bela sungkawa yang masuk. Namun, satu pun tak ada yang kubaca. Bagaimana bisa mereka menyuruhku tegar di saat seperti ini? Hanya pesan dari seseoranglah yang aku balas. Pesan itu berisikan kebingungannya karena tahu bahwa tak ada kata yang dapat menguatkan aku saat ini. Pesan itu dari Jeno. Dia benar. Tak ada kata yang bisa menguatkan aku pada saat ini. Jadi tolong, biarkanlah aku menikmati perayaan duka kepergiannya sendiri, tanpa harus dipaksa kuat. Aku hanya membalas pesan itu singkat, dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Dengan sedikit ragu, aku membuka akun Twitter itu. Ternyata benar. Dia memakai kata sandi dengan nama aku.
Lelaki itu, bagaimana bisa aku melupakannya jika ia saja selalu menjadikanku pusat semestanya, bahkan pada hal sekecil ini. Detik berikutnya, muncul cuitan yang ia sematkan di bagian atas profilnya. Aku tersenyum kecil membaca cuitan pertama itu. Bagaimana bisa tidak menangis di keadaan menyedihkan ini? Konyol bukan? Namun, aku harus mengikuti permintaannya. Karena mungkin di atas sana, dia sedang mengomeliku yang tak menurutinya. Mulai ku hapus genangan air mata yang akan terjatuh dan melanjutkan kegiatanku membaca cuitannya. Aku tertawa kecil sembari membersihkan area sekitar hidungku. Dia ini sudah melihatku ya. Bagaimana bisa dia tahu segalanya tentang keadaanku sekarang? Rasa sepi yang dari tadi menyiksa perlahan tergantikan. Rasanya sekarang ada sosok dirinya di sampingku. Entah mengapa, cuitan ini seolah bersuara dan mengeluarkan bunyi mirip sekali suaranya ketika sedang mengomel. Di bawah cuitan itu, aku diarahkan untuk membuka link cuitan mana yang harus kubaca terlebih dahulu. Aku langsung mengikuti arahan dari link tersebut. Cantik. Ia selalu memujiku seperti itu. Aku paham mengapa ia awali cuitannya dengan ini. Dia selalu ingin menaikkan rasa kepercayaan diriku yang seringkali hilang. Lelaki itu. Terima kasih. Entahlah, definisi cantik yang ia beri untukku selalu membantuku percaya dengan diri sendiri dan kemampuanku sendiri. Momen itu, tak terasa aku kembali menjatuhkan butiran bening dari sudut mataku. Aku tahu betapa tidak nyamannya ia pada saat itu dengan tatapan dari sebagian orang. Memangnya kenapa kalau ada yang bengkak dari badan kekasihku? Toh itu tidak menutup kebaikan dan ketulusan di dalam dirinya. Tidak, dia harus berhenti meminta maaf. Bukan salahnya, bukan salah keegoisannya. Kita hanya dua anak manusia yang saling mencintai dan tak ada yang salah dengan itu. Tangisku kembali pecah setelah membaca cuitan di akhir itu. Bagaimana bisa ia terus-terusan meminta maaf? Bagaimana bisa ia membicarakan kepergian di saat ia masih punya harapan pada saat itu? Bagaimana bisa ia mempersiapkan kepergian dengan sematang ini? Hai kamu, tidak ada yang salah dalam hal mencintai. Kau dan aku sama-sama mencintai dalam tatap dan dalam kata yang sering terucap. Meski kita harus berakhir dengan setragis ini, tetap saja cinta kita tidak salah kan? Perihal melupakan, maaf, aku belum bisa. Perasaanku sudah menyusup sangat dalam ke relung hati. Jangan dulu paksa aku untuk melupa. Biarkan berjalan dengan apa adanya. Biarkan aku tetap mencintai kamu, walau pada akhirnya aku akan terus terjebak dan tersakiti dengan perasaan sendiri. Perihal bahagia, tak perlu khawatir. Belum bisa melupakanmu,
bukan berarti aku membangkangi kebahagiaan. Sebab bagiku, kebahagiaan adalah dikta dan melupakan adalah prestasi yang masih sebatas mimpi. Maaf karena sudah mengingkari janjiku tadi. Nyatanya, aku kembali menangis setelah membaca pesan-pesan yang sudah kau persiapkan. Semoga tenang dan damai dalam tidurmu yang abadi. Sekarang sudah tak ada sakit lagi yang mengganggu tidurmu. Tolong, biarkan aku menyebut namamu dalam setiap doaku. Dan ceritaku akan selalu tentang kamu, Kak Dikta. Sekarang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan hujan masih terus menemani. Kuseka basah di pipiku. Dan kusiapkan beberapa pelukanmu dalam ingatanku. Sebab ku tahu, sekarang dan hari-hari mendatang akan turun hujan dan kamu tinggal kenangan. Selamat jalan, kisah yang hampir.